Kenapa tidak bilang sejak tadi, Pak? Ayo cepat masuk, kasihan istrinya. Dokter Nisa langsung menarik tangan William dan membawanya masuk ke dalam. Sementara itu Soraya masih termangu di tempat dengan pikiran yang sudah kacau. William sudah berada di dalam, terlihat jika Maura tengah kesakitan. Jujur rasanya ia tidak sanggup untuk melihatnya kesakitan seperti saat ini. Mungkin hal tersebut akan Valerie alami jika saja wanita itu bersedia untuk hamil dan melahirkan. Tapi sayangnya Valerie belum juga hamil sampai detik ini. William menghembuskan nafasnya lalu melangkah mendekati Maura tanpa rasa ragu. Ia menggenggam tangan wanita itu dan membisikkan kata semangat. Tiba-tiba saja Maura seperti mendapatkan tenaga yang luar biasa. Wanita itu kembali mengejan dan tanpa hitungan menit bayi dalam kandungannya lahir. Suara tangisannya memenuhi ruangan tersebut. Maura memejamkan matanya dengan nafas yang terengah-engah. Tenaganya seakan habis, bahkan sekedar untuk membuka matanya saja tidak sanggup. Maura menatap bayi yang ada di dadanya sekilas sebelum matanya tertutup rapat. Maura, kamu baik-baik saja kan? William nampak panik saat melihat Maura memejamkan matanya. Dokter, bagaimana dengan Maura? William menatap sang dokter yang kini tengah menangani Maura, sedangkan bayi yang baru saja dilahirkan itu sekarang sedang dibersihkan. Lebih baik Bapak tunggu di luar ya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk istri Bapak. Dokter tersebut meminta William untuk keluar terlebih dahulu. Jujur ia benar-benar panik, tapi William tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Ia hanya bisa berdoa untuk keselamatan Maura. William keluar dengan perasaan kacau. Ia benar-benar tidak bisa membayangkan jika sesuatu yang buruk terjadi pada Maura. Soraya yang melihat putranya sudah keluar gegas menghampirinya. Jujur, rasanya Soraya sudah tidak tahan lagi untuk bertanya, namun melihat raut wajah William yang tengah kacau, ia mengurungkan niatnya. 1 jam telah berlalu, Maura kini sudah dipindahkan ke ruang perawatan, kondisinya juga mulai membaik. Sementara baby yang dilahirkannya sekarang sudah dibersihkan dan sudah ditaruh di box khusus bayi. William yang sudah tidak sabar ingin melihat baby girl tersebut segera masuk ke dalam. William, tolong jelaskan sama Mama. Suara Soraya mampu membuat William menoleh. Laki-laki itu menghela nafas lalu melangkah mendekati ibunya. Mama benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tanya William sedikit ragu. Ia khawatir jika nantinya sang ibu membenci Maura, tapi William juga tidak bisa merahasiakan semua itu untuk selamanya. Iya, tolong jelaskan. Soraya mengangguk. William menghela nafas lalu dengan pelan ia mulai menceritakan kejadian yang sesungguhnya. William menceritakan kejadian sebelum menikah dengan Valerie. Soraya sempat syok karena ternyata malam sebelum menikah putranya masih sempat membeli wanita demi bisa menuntaskan keinginannya itu. Tidak ada yang terlewat, semuanya William ceritakan. Siapa Maura, statusnya juga yang ternyata masih single. Itu artinya setelah kejadian malam itu Maura sama sekali tidak menikah. Pengakuannya yang katanya sudah menikah ternyata hanya sandiwara. Beruntung orang kepercayaan William berhasil mencari informasi yang begitu detail. Setelah William mengetahui yang sesungguhnya, laki-laki itu mengirim orang untuk menjaga Maura ketika di luar kantor, tentunya tanpa sepengetahuan wanita itu. Namun yang membuat William masih belum begitu percaya, ternyata Maura keponakan Rianti, calon ibu mertua Andreas. Soraya yang mengetahui itu sedikit syok. Ia juga tidak tahu kalau ternyata Handoko mempunyai keponakan. Wajahnya memang mirip kamu, meskipun dia perempuan, tapi wajahnya benar-benar mirip kamu, seperti pinang dibelah dua. Soraya memandangi bayi mungil itu yang kini ada di gendongan William. Iya mah, William mengangguk. Tanpa melakukan tes DNA sudah dapat ditebak jika bayi tersebut adalah anak William. William minta maaf mah, karena William
William sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. William menyesal, tapi semua itu sudah terlambat. Penyesalanmu sudah tidak ada gunanya lagi. Yang harus kamu lakukan adalah mempertanggungjawabkan perbuatan kamu ini. Kamu sudah menghamili anak orang, masa depannya rusak gara-gara kamu, ungkap Soraya. Meski kecewa, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Maura hanya korban. Apa Valerie tahu tentang ini? Tanya Soraya. Valerie tidak tahu. Kalau dia tahu pasti sudah ngamuk, mah. Jawaban yang William berikan membuat Soraya diam. Lalu setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Soraya kembali mengajukan pertanyaan. Kini William yang diam. Ia masih bingung harus bagaimana. Sebenarnya William berencana untuk mengambil bayi ini, mah. William ingin merawatnya karena Mama tidak setuju. Mama tidak setuju kalau kamu hanya berniat untuk mengambil bayinya saja. Ibunya sudah kamu bikin menderita. Kalau memang kamu laki-laki, tanggung jawab, urus dua-duanya. Soraya memotong ucapan putranya. Hal tersebut membuat William kembali diam. William mengusap wajahnya dengan gusar. Tapi tidak mungkin William membawa Maura pulang ke rumah. Valerie bisa curiga. Maura bisa tinggal di rumah Mama, kata Soraya. Sontak William menoleh dan menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. Mama yakin? William masih menatap ibunya. Apa wajah Mama kelihatan sedang bercanda? Mama serius, jadi Mama ada temennya, ujar Soraya meyakinkan. Jujur William sedikit lega. Awalnya ia akan membawa Maura ke apartemen karena tidak mungkin membawanya pulang ke rumah. Oh ya, apa Maura sudah tahu? Kalau Maura sudah tahu, mah, William sempat membahas masalah ini dengannya. Awalnya dia sangat marah, tapi seiring berjalannya waktu, Maura bisa menerima semua ini. William memotong ucapan ibunya. Mendengar itu Soraya mengangguk. Siang harinya, William masih menemani Maura di rumah sakit, sedangkan pekerjaannya ia serahkan kepada Ray, asisten pribadinya. Entah kenapa William merasa nyaman saat bersama dengan Maura, berbeda saat bersama dengan Valerie. Lama-lama William merasa jengah sendiri dengan istrinya. Terlebih ada banyak rahasia yang Valerie sembunyikan darinya. Sekarang kamu makan dulu ya. William bersiap untuk menyuapi Maura, namun dengan cepat wanita itu menahannya. Saya bisa makan sendiri, Tuan. Maura menolak untuk disuapi. Ia merasa tidak enak. Sudah dibantu dan ditanggung biar Maura sudah sangat berterima kasih. Sudah, biarkan saya yang nyuapin. Ayo, buka mulutnya. William tidak suka dibantah. Mau tidak mau Maura akhirnya membuka mulutnya dan menerima suapan tersebut. Makan yang banyak ya, biar cepat sehat dan cepat pulang, kata William. Jujur, Maura merasa sangat bahagia mendapat perhatian seperti itu. Oh ya, apa kamu sudah menemukan nama untuk anak kita? Tanya William. Ia berpikir jika Maura sebagai ibunya pasti sudah menyiapkan nama untuk putrinya. Maura menggeleng. Belum, Tuan saja yang kasih nama. Oke, baiklah, nanti saya carikan nama yang sesuai, kata William. Tuan tidak akan membawa anak saya kan? Tuan tidak akan memisahkan kami? Maura takut jika nantinya William akan mengambil bayi yang baru saja ia lahirkan. Kamu tidak perlu khawatir, justru saya akan membawa kalian untuk tinggal di rumah Mama, ujar William yang mengerti akan kepanikan Maura. Apa? Tapi Tuan, saya takut. Kalau kamu tidak perlu takut, karena Mama sendiri yang memintanya. Mama kesepian tinggal sendirian, potong William. Sontak Maura diam. Wanita itu merasa ragu, tapi sepertinya ia tidak punya pilihan yang lain. Baiklah, terserah Tuan saja. Akhirnya Maura pasrah. Tapi saya khawatir kalau nanti istri Tuan tiba-tiba datang, bagaimana? Valerie jarang ke rumah Mama, kecuali kalau ada acara. Jadi kamu tidak perlu khawatir, ujar William. Pikirannya sedikit lega karena Maura bersedia untuk tinggal bersama dengan ibunya. Dengan begitu keselamatan Maura sudah aman. Tapi meski begitu William tetap harus berhati-hati. Tiba-tiba baby girl terbangun dan menangis. Mendengar itu William sigap bangkit dan langsung mengangkat putrinya. Maura sampai tertegun. Seketika
tangisan baby girl reda ketika sudah dalam dekapan William. William juga terlihat begitu menyayangi putrinya. Dari cara menimangnya sudah terlihat. Jujur, Maura merasa bingung akan seperti apa kehidupannya kelak. William memang mau mengakui putrinya, tapi jika suatu saat nanti istrinya tahu, akankah William tetap menyayangi putrinya? Maura khawatir jika nantinya kasih sayang William berubah dan Maura tidak akan membiarkan putrinya itu menderita, meskipun kelak tidak diakui oleh ayah dan keluarganya. Setelah hampir seharian menemani Maura di rumah sakit, kini William sudah dalam perjalanan pulang. Beruntung, kondisi Maura sudah membaik dan sudah diizinkan untuk pulang. Dan seperti kesepakatan, Maura dan putrinya pulang ke rumah Soraya, ibunda William. Dan setelah mengantarkan mereka, William memutuskan untuk pulang ke rumahnya sendiri. Setibanya di rumah, William segera masuk ke dalam kamar, namun niatnya terhenti saat Valerie tiba-tiba memanggilnya. William pikir istrinya masih berada di luar kota. Valerie memang memutuskan untuk kembali bekerja sebagai model, sama seperti sebelum mereka menikah. Awalnya William tidak setuju, namun akhirnya laki-laki itu memberikan izin. "Kamu dari mana saja, Mas? Kok jam segini baru pulang?" Valerie menghampiri suaminya yang baru saja pulang. "Ya kerjalah, memangnya habis ngapain?" Jawaban William yang acuh membuat Valerie semakin kesal. Memang akhir-akhir ini hubungan keduanya sedikit renggang. "Kerja jam segini baru pulang? Biasanya juga nggak sampai jam segini." Valerie protes karena William pulang sampai jam 11 malam, karena biasanya paling telat jam 9 malam. Dan setelah Valerie memutuskan untuk kembali terjun ke dunia model, William sering menghabiskan waktunya untuk bekerja. Tak jarang William pulang sampai setengah malam. Hal tersebut membuat Valerie semakin kesal, tapi wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Memangnya di rumah mau ngapain? Anak gak ada, istri sibuk sendiri, kata William yang mungkin lebih tepatnya sebagai sindiran. William merasa kesal sendiri. Merasa kesal sendiri karena sampai detik ini Valerie belum juga ingin hamil. Ditambah lagi istrinya kembali terjun ke dunia model, akan sangat untuk meminta istrinya hamil karena banyaknya alasan. Itu sebabnya setelah tahu anak yang dikandung Maura adalah benih yang William tanam dulu, laki-laki itu sangat bahagia. Segala bentuk kasih sayang William curahkan untuk anaknya meski masih dalam kandungan, dan sekarang anak yang William nantikan telah lahir ke dunia. "Ya ampun Mas, harus berapa kali aku bilang aku belum siap untuk hamil, apalagi sekarang aku kerja lagi. Aku tidak ingin badanku melar dan jadi jelek gara-gara hamil dan melahirkan," ungkap Valerie. Selalu itu yang menjadi alasannya, dan lama-lama William muak mendengar itu semua. William ingin seperti pasangan suami istri pada umumnya setelah menikah akan mempunyai seorang anak, tapi ternyata semua itu hanya mimpi karena istrinya sampai detik ini belum juga berkeinginan untuk hamil. William memang mencintai Valerie, namun perasaan cinta itu bisa luntur jika keinginannya untuk memiliki anak tidak juga dituruti. "Apa uang bulanan dariku itu kurang sehingga kamu memutuskan untuk bekerja lagi? Bukankah setiap bulan aku transfer dengan jumlah yang tidak sedikit?" William menatap mata istrinya, sangat tidak masuk akal. Memang kebanyakan seorang wanita akan merasa senang jika memiliki seorang anak, tapi tidak dengan Valerie. "Bukan masalah uangnya yang kurang, Mas. Aku pernah bilang kan untuk saham perusahaan diganti menjadi atas namaku, tapi sampai sekarang saham itu masih atas nama kamu," ungkap Valerie. Mendengar itu, William menggeleng. Bukannya tidak ingin menuruti keinginan istrinya, tapi saham yang William kelola itu milik ibunya. Ia hanya mempunyai beberapa saja. "Bukankah saham atas namaku sudah menjadi milik kamu? Apa semua itu masih kurang? Saham yang masih ada itu milik Mama, dan aku tidak berani untuk mengambilnya." William memberi penjelasan, berharap istrinya mau mengerti dan tidak lagi memaksa dirinya untuk mengambil saham tersebut. "Kamu memang tidak bisa diajak kerja sama." Valerie memilih untuk naik ke lantai 2 di mana kamarnya berada. Melihat itu, William hanya menghela nafas lalu memutuskan untuk menyusul istrinya.
Setibanya di kamar, terlihat jika istrinya sedang berbaring di atas ranjang seraya bermain ponsel. William hanya memandang sekilas, lalu memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam, William mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Seketika tubuhnya terasa lebih fresh dari sebelumnya. Maura. Entah kenapa, William tiba-tiba teringat akan Maura dan juga putri kecilnya. Rasanya ia tidak sabar ingin bertemu lagi dengan putrinya. Selepas mandi, William bergegas keluar dari kamar mandi. Laki-laki itu melangkah menuju ruang ganti untuk mengambil pakaian. Selesai memakai pakaian, William melangkah keluar. Terlihat jika istrinya masih terjaga, padahal waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Kenapa belum tidur? Tanya William seraya menjatuhkan bobotnya di ranjang. Belum ngantuk, jawab Valerie yang masih asik dengan benda pipih yang ada di tangannya. Oh ya, besok aku mau ke Bali, ada pemotretan di sana, ucap Valerie memberitahu. Bukankah hari ini kamu baru pulang dan besok mau pergi lagi? Lalu waktu untuk suami mana? William menatap istrinya dengan tatapan mata yang tidak biasa. Nggak usah lebay deh mas, biasanya juga seperti itu kan, ujar Valerie yang tidak suka jika suaminya memprotes apa yang ia lakukan. William memilih diam, namun tiba-tiba benda pipih miliknya itu bergetar. Sebuah pesan dari orang kepercayaannya masuk. Khawatir ada yang penting, William langsung membuka pesan tersebut. Setelah pesan terbuka, sontak mata William melotot saat melihat ada beberapa foto istrinya yang tengah bersama seorang laki-laki di hotel. Meski diambil dari jarak yang lumayan jauh, tapi William sangat mengenalinya. Sejenak, laki-laki itu melirik istrinya yang masih saja sibuk dengan ponselnya. Ingin rasanya ia menunjukkan foto itu, tapi William urungkan. Bukti itu masih kurang. William yakin anak buahnya pasti bisa mendapatkan bukti yang lebih dari sekedar foto itu.